Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aira, gimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Bagi sahabat yang lagi kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sore ini saya kembali mengajak sahabat sekalian untuk menyusuri daerah Tanah Toraja, yang pada kali ini perjalanan dari Makale menuju ke Getengan masih di Kabupaten Tanah Toraja. Sahabat sekalian, di sisi kiri kanan jalan kita lihat sawah yang lagi hijau. Di Toraja ini area persawahan masih sangat dijaga dan diperketat pengalihan fungsinya. Sahabat sekalian, kita lihat juga kiri kanan jalan ini masih penuh dengan pepohonan yang hijau, termasuk diantaranya pohon bambu. Sahabat sekalian, dan ini ada rumah adat Tongkona yang dapat kita lihat sepanjang jalan. Sahabat sekalian, pohon bambu di Toraja salah satu pohon yang sangat dilestarikan, di mana bambu ini sangat dibutuhkan atau sebagai bahan utama dalam pembuatan pondok-pondok, tempat pelaksanaan acara adat, khususnya upacara kematian Rambu Solo. Sahabat sekalian, perjalanan kali ini masih melintasi Jalan Nasional Trans Sulawesi lintas tengah yang menghubungkan Kota Palopo, Toraja, Nrekang, Sidrap, Parepare, Makassar. Alhamdulillah, jalan yang kita lewati dari Makale menuju ke Getengan arah Nrekang termasuk mulus dan bahunya juga sudah diperkeras dengan beton. Sahabat sekalian, pohon-pohon yang masih terpelihara di sepanjang jalan ini sangat membantu dalam menjaga kestabilan jalan, stabilisasi tanah di sekitaran jalan, sehingga pada saat terjadi musim hujan maka dapat meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor yang dapat mengganggu perjalanan. Sahabat sekalian, ini ada sedikit hambatan. Ini sepertinya amblas, namun sudah ditangani, tinggal diaspal ulang. Sahabat sekalian, di bukit sisi kanan ada monumen tulisan yang dapat dilihat dari arah selatan di atas ini. Monumen Selamat Datang Kota Makale, Toraja, Malawi. Sahabat sekalian, kita lihat sawah-sawah. Sahabat sekalian, ikuti terus perjalanan saya hingga akhir, sehingga sahabat sekalian dapat melihat kondisi di Tanah Toraja
khususnya jalan yang saya lewati mulai dari Kota Makaler hingga ke Getengan, Kabupaten Tanah Toraja. Sawah-sawah di sebelah kanan tidak seperti daerah di daerah dataran rendah lainnya yang Sulawesi Selatan, di Pindrang Sidrap yang sangat luas sawahnya. Di sini area persawahan tidak terlalu luas, tapi hampir di mana-mana kita menemukan sawah. Mungkin karena di daerah perbukitan sehingga sawah tidak terlalu luas. Untuk itu warga Toraja sangat memelihara ketersediaan sawah ini. Untuk pengalihan fungsi sangat diperketat. Sahabat sekalian, kita lihat jalannya sangat mulus. Di sisi kiri ada lagi sawah. Sahabat sekalian, terima kasih atas segala dukungan sahabat sekalian. Tanpa dukungan sahabat sekalian, saya tidak ada arti. Terima kasih sudah memberikan like, komentar, dan sudah subscribe channel ini dan selalu menonton di setiap video terbaru saya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan sahabat sekalian. Sahabat sekalian, beginilah kondisi wilayah di Toraja dan Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja umumnya hingga Toraja Utara menjadi daerah tujuan wisata. Banyak didatangi wisatawan mancanegara, wisatawan nasional maupun wisatawan lokal provinsi. Di antara tujuannya adalah melihat kelompok-kelompok rumah adat Tongkonan, kemudian yang paling menarik yang banyak dikunjungi adalah pelaksanaan pesta adat, khususnya Rambu Solo atau pesta kematian, di mana dalam pelaksanaan pesta ini dihadirkan juga dipersembahkan sapi kerbau yang unik, yaitu saleko atau bahasa Indonesianya kerbau belang, dengan mempunyai ciri khas keunikan tersendiri sehingga dapat mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, mulai dari ratusan juta bahkan bisa sampai miliaran rupiah. Selain itu, selain keunikan dari rumah adat Tongkonan, di Toraja juga banyak tempat gunung batu yang dijadikan pekuburan. Sahabat sekalian, dari Toraja juga ini Sungai Sadang berhulu, mulai dari pedalaman Toraja Utara, Toraja, kemudian mengalir ke Nrekang dan bermuara di Rasape, Kabupaten Pindrang, dan merupakan sungai
terpanjang di Sulawesi. Sahabat sekalian, di sisi kanan, di sisi kiri kita lihat lagi rumah adat Tongkonan. Masyarakat Toraja juga sangat menjaga, memelihara kelestarian dari rumah Tongkonan ini. Iya, sudah tuh. Dimana setiap warga dari keturunan bangsawan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan orang-orang yang berduit, baik tinggalnya di Toraja maupun di luar Toraja, mereka pasti membangun rumah Tongkonan di halaman rumah mereka atau memang dikhususkan untuk ditempati tinggal. Sahabat sekalian, demikian juga bangunan-bangunan pemerintah, fasilitas umum yang ada di Toraja, termasuk hotel, rumah ibadah, dibuat dengan model rumah adat Tongkonan. Paling tidak ada bagian dari arsitektur rumah Tongkonan yang diambil. Ada memang beberapa hotel di Toraja yang bangunannya memang dari rumah Tongkonan. Di depan di Getengan ada Hotel Sahid yang bangunannya dari kelompok rumah adat Tongkonan. Di Makale juga ada beberapa, di Rantepao demikian juga. Banyak hotel-hotel yang bangunannya berbentuk Tongkonan. Sahabat sekalian, di daerah persawahan kita sudah hampir sampai di daerah Getengan. Sahabat sekalian, di penghujung video ini saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, salah dan hilaf dalam penyajian video ini. Sahabat sekalian, ikuti terus perjalanan saya hingga akhir, dan pada perjalanan berikut dari Getengan ke Patengkon. Perjalanan kali ini merupakan bagian dari perjalanan dari Toraja Endrekang ke Makassar. Dan saat ini saya masih berada di daerah Tanah Toraja. Sahabat sekalian, dari Getengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dari dua bandara yang ada di Kabupaten Tanah Toraja, satunya ada di Makale dan satunya lagi ada di Mengkendek. Dari Getengan kita belok kiri naik, dan jaraknya dari jalan poros ini sekitar 4 km ke arah timur.
Biasa ada jinak.